segala puji dan syukur selalu terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita telah melaksanakan kewajiban kita itu salat subuh berjamaah di bulan yang penuh rahmah ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini waktu pelaksanaan salat subuh kita dan puasa kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setelah pada subuh kita melaksanakan tausiah subuh yang alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Sufi Al-Hafiz yang akan memberikan pencerahan kepada kita, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan berkah dari pencerahan yang diberikan oleh beliau. Sebagaimana Ustadz, waktu yang diberikan oleh pengurus biasanya dari 20 menit sampai 30 menit, karena setelah itu ada bagi jemaah yang mungkin akan sharing, akan bertanya, kita beri kesempatan. Kalau menurut Pak Yanto itu biasanya 2, tapi kemarin alhamdulillah lebih gitu kan, dan juga mudah-mudahan hari ini juga lebih daripada 2. Dengan tidak berpanjang lebar, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz atas nama pengantar dari pengurus. Saya mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ada sebuah perigi. Jawab salamnya kurang semangat. Ya, saya minta ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah kalau salam itu biar lebih sempurna dijadikan 3 kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Saiful Islam yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di Ramadan hari ini, Ramadan yang ke-15 di tahun 1444 Hijriah, Allah masih memberikan nikmat begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam. Kalaulah kita tidak ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, Allah tidak akan mempertemukan kita di ruangan yang penuh, di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an Allah hadirkan di muka bumi ini, dan insyaallah Al-Qur'an
akan tetap terjaga sampailah hari kiamat. Sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya pada subuh hari ini, panitia memberikan tema Al-Quran sebagai penolong. Ini lumayan berat nih Pak Moderator. Al-Quran sebagai penolong. Karena kalau sudah ketemu Al-Quran sebagai penolong, tentunya dunia akhirat. Dunia pun Allah memberikan pertolongan lewat Al-Quran, akhirat pun Allah akan berikan pertolongan lewat Al-Quran, dunia akhirat ini. Contoh, ini hanya sharing ya, beberapa hari yang lalu baru sampai dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allah berikan nikmat yang begitu besar. 10 hari pertama itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mengapa di sana itu nampak sekali pertolongan Allah di dua masjid itu? Kenapa? Karena Allah yang jamin. Sekelas Dajjal saja tak bisa masuk di dua kota itu. Yang kapasitas Dajjal itu sudah sama dengan Tuhan. Dajjal, kalau kita minta hujan, dikasih hujan. Kalau kita minta dikasih sembuh dari sakit, langsung sembuh. Kalau kita minta seseorang itu mati, langsung orang itu mati nantinya. Jangan sampai kita ini ketemu Dajjal. Tapi ada Dajjal kecil yang sudah hadir di hadapan kita sekarang. Ada Dajjal kecil. Kalau saya menganggapnya itu Dajjal kecil. Ya, Dajjal kecil. Dan semoga kita bisa mengendalikan Dajjal itu. Ini hanya untuk saya pribadi. Ya, kita pandai-pandai mengendalikan ini. Ya. Apa itu bendanya, namanya ini. Ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini untuk saya, tapi bukan untuk jamaah. Ya. Ini untuk saya, bukan untuk jamaah. Ya. Saya menganggap ini Dajjal kecil, Dajjal yang sengaja Allah ciptakan. Mengapa? Kalau kita tekan tek di Shopee datang barang. Kalau kita tekan tek Grab datang makanan. Tekan tek terkirim uang. Apapun yang mau kita pinta ada di sini. Begitulah Dajjal. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada dua tempat. Namanya Mekah dan Madinah. Mengapa Allah tolong dua tempat itu? Dan sampai sekarang dan sampai nanti orang itu akan selalu ke sana. Yang udah pernah umroh, semoga Allah panggil lagi untuk umroh. Yang belum pernah umroh atau haji, semoga Allah berangkatkan dengan cara-cara terbaik Allah. Mengapa? Kalau sudah pergi ke sana, itu tidak ingat dunia. Tidak ingat dunia. Yang ingat apa saja? Ibadah, ke masjid, baca Quran, sholat, sedekah. Yang dilakukan di dua masjid itu hanya 3 yang paling nampak. 1, sholat. 2, orang baca Quran. 3, orang sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Hanya 3 aktivitas manusia yang ada di dua masjid itu. Itulah sebabnya Allah memberikan pertolongan di dua kota itu. Selain yang paling utama adalah dua kota itu adalah tempat turunnya wahyu Allah. Maka ada disebut dengan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, bahwa Al-Quran itu hanya turun di kota Mekah dan di kota Madinah. Itulah sebabnya Allah memberikan pertolongan kepada dua tempat itu, dan insya Allah akan terjaga sampai hari kiamat. Lalu bagaimana kita dengan di Indonesia, terutama di Masjid Saiful Islam ini, untuk agar sama frekuensinya itu sama dengan di Mekah Madinah, supaya sama itu seperti apa? Allah juga memberikan pertolongan. Paling tidak kita juga harus bisa melakukan 3 itu tadi. Kita lihat di tiang-tiang
Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di tiang-tiangnya itu yang ada cuma Al-Quran. Tidak ada kitab lain, yang ada hanya kitab Al-Quran. Dan orang kalau berwakaf bukan berwakaf buku. Kalau orang umroh pasti yang berwakaf itu berwakaf Al-Quran atas nama si A, si B, si C. Berwakaf Al-Quran. Terus aktivitas orang di sana apa? Kalau udah masjid pastilah sholat fardu, sholat sunat, sholat apa. Dan tadi kemarin subuh kita dengar dari Ustadz bahwa imam-imam kita dulu sangat getol sholatnya, kita tak mampu menandinginya. Imam Abu Hanifah berapa rakaat dia sholat, tak mampu kita. Imam Syafi'i kalau udah masuk Ramadan hatam satu hari. Imam Abu Hanifah siang hatam sekali, malam hatam sekali. Ya, tak mampu kita. Itu sebabnya Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Sampailah hari ini kita menikmatinya. Ada yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Itu berkat dengan Al-Quran. Tidak mungkin dia tidak hafal Al-Quran sehingga bisa menghatamkan siang satu kali, malam satu kali. Cobalah kalau kita tak hafal Al-Quran, berdiri baca Quran. Utsman bin Affan kalau dia menghatamkan Al-Quran itu di dalam sholatnya 1 rakaat hatam Al-Quran. Utsman bin Affan, kemarin subuh kita udah dengar berita itu. Itulah amalan-amalan orang terdahulu yang hari ini kita tidak mampu melakukannya. Tapi supaya mampu bagaimana? Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan, terutama dengan Al-Quran tadi. Contoh, mengapa orang ingin sekali balik ke sana lagi, balik ke Masjidil Haram, Masjid ke Nabawi, mau ingin umroh, kalau udah sekali mau sekali lagi. Mengapa? Karena memang dipanggil Allah. Kalau orang yang udah dipanggil Allah pasti berangkat. Contoh, saya pribadi, mohon maaf, saya kalau dipikir-pikir tak bisa berangkat udah 2 kali. Berangkat pertama itu amalan saya cuma menulis Quran. Karena niatnya menulis Quran, mushaf Al-Quran pakai tangan, pen, kertas itu disiapkan, ditulis dari Alif Lam Mim sampai Anas. 1 tahun, hampir 2 tahun baru selesai nulisnya. Itu amalannya dulu. Ya. Selesai 1 mushaf, nulis lagi. Ya Allah, kapan engkau panggil aku umroh? Tapi sebelumnya kita harus sudah siapkan. Tidak mungkin kita minta sesuatu, kita hanya minta dengan Allah, tapi tak kita siapkan. Contoh yang utama disiapkan apa? Paspor. Udah kita siapkan dari tahun 2014. Yang kedua kain ihram. Ini kayak lucu ya, kayak lucu. Mengapa? Kita tak ada duit, tapi udah beli kain ihram, udah nyiapkan paspor karena niat untuk umrah atau haji. Dibarengilah dengan amalan. Amalannya menulis Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hampir 2 tahun baru selesai. Selesai 1 mushaf, nulis lagi. Ya, nulis lagi. Itu amalannya. Ya. Akhirnya Allah panggillah sebelum Covid di awal 2020. Dari 2014 buat paspornya sampai nyambung 1 kali 2020 baru berangkat. Ustadz, udah umroh ke? Belum. Mau enggak umroh? Langsung ditanya orang seperti itu. Oh, maulah. Siapa yang enggak mau ditawari umroh? Ditanggung semua fasilitasnya. Dari Maisyah untuk membekali istri, untuk keperluan kita di sana. Padahal kerja saya cuma ngurus santri ngapal Quran. Nah, itu udah salah satu nikmat terbesar dari Allah. Allah memberikan bentuknya pertolongan. Bentuknya pertolongan Allah yang bisa kita rasakan
di dunia. Kalau kita mikir pakai akal, tak bisa saya berangkat haji umroh dengan biaya, tidak tahu kan saya. Karena saya diberangkatkan, jadi saya tidak tahu berapa biayanya. Tapi dengar-dengar 28 juta. Kalau 28 juta berapa tahun saya nyiapkannya untuk bisa berangkat umroh. Tapi kalau udah Allah panggil, itu tak bisa lagi nak nolak-nolak. Dan kita pun siap sedia kalau udah dipanggil Allah. Ya, kalau udah dipanggil Allah. Semua pasti dari jamaah yang hadir di sini, merasakan itu. Ada yang tidak menyangka tiba-tiba Allah kasih berangkatkan umroh. Pasti itu, pasti. Ada yang udah nabung berpuluh tahun, ada yang udah nabung setahun 2 tahun, ada yang udah nabung 10 tahun, 15 tahun untuk berangkat haji. Belum juga berangkat. Tapi tiba-tiba ada orang Allah panggil untuk haji tahun lalu misalnya. Tiba-tiba Allah panggil dengan cara-cara Allah. Itu karena satu, ada niat yang kuat untuk berangkat. Yang kedua, ada usaha yang dilakukannya. Yang ketiga, ada doa yang dilakukan di situ. 3 amalan itulah yang harus kita lakukan. Berdoa setiap saat, ya Allah kapan aku panggil? Kapan engkau panggil aku ya Allah untuk ke Mekah dan Madinah? Itu tahun 2020. Pulangnya tanggal 3 Maret 2020, Mekah Madinah langsung ditutup Covid. Itu tahun 2020. Itu nikmat terbesar sekali. Tahun 2023, 3 tahun nunggu. 2020, 2023. 4 hari yang lalu baru datang. 10 hari pertama Ramadan, hari kedua berangkat. Hari kedua Ramadan sampailah hari ke-11 di Mekah Madinah. Dan di sana seperti haji. Dan memang salah satu mengapa kita mau sholat, mau baca Quran, mau sedekah, mau infak, mau zakat, karena ada balasan dari Allah. Kalau tidak ada balasan dari Allah, tidak mungkin kita melakukan itu. Itu salah satu motivasi. Salah satu motivasi. Kalau tidak ada balasan dari Allah, salah satunya adalah ampunan, ridho Allah, sehingga nanti kita masuk surga. Pasti kita melakukannya. Contoh, kata Rasulullah, kalau kita umrah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan haji. Ya kan? Nilainya sama dengan haji. Maka di bulan Ramadan ini orang berbondong-bondong ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk umrah. Karena fadilahnya itu sama dengan berangkat haji. Bayangkan, 10 hari sama dengan 40 hari. Karena fadilahnya di bulan Ramadan, berkahnya di bulan Ramadan. Karena Ramadan tempat turunnya Al-Quran. Ramadan jadi mulia karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Masjid Nabawi, Mekah Madinah jadi mulia karena Al-Quran turunnya di Mekah dan di Madinah. Tidak ada di tempat lain. Kalaulah Al-Quran turun di Masjid Saiful Islam, pasti Masjid Saiful Islam paling mulia. Tapi Allah tidak berkehendak. Allah menurunkan Al-Quran di Mekah, Madinah. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, jamaah Masjid Saiful Islam yang kami hormati, kami muliakan. Tahun 2023 ini berangkat lagi. Ustaz, boleh enggak baca doa di kantor? Padahal wasilahnya cuma itu. Oh siapa? Baca doa. Ada acara apa Pak? Nyabut untuk karyawan saya berangkat umroh. Nyabut undi. Perusahaan itu setiap tahun memberangkatkan karyawannya 12 orang. Setiap tahun perusahaan tersebut memberangkatkan karyawannya, pegawainya 12 orang setiap tahun. Ini tahun yang kelima, berarti udah ada 60 orang berangkat. 6 orang pegawai pilihan, si A, si B, si C, si D, si E, itu pegawai pilihan yang oleh pimpinannya langsung ditunjuk.
Kamu berangkat, kamu berangkat, kamu berangkat. 6 orang itu cabut undi. Siapa yang namanya keluar, berangkat. Cukuplah 12 orang. Kata pimpinannya, tahun ini kita berangkat 13 orang. Dengan Pak Ustadz yang baca doa. Itu saja wasilahnya. Ngurus paspor rumit sebenarnya. Kalau kita syaratnya, waktu yang diperlukan cuma 2 minggu dari ngasih tahu. Hari Kamis daftar, Jumat harus foto. Itu pun harus ke Sambas karena di Pontianak penuh. Berangkat ke Sambas, jadi hari Jumat depan baru jadi. Pulang Pontianak, ambil lagi Jumat depannya, tanggal 17 diambil lagi itu paspor, jadi tanggal 17, tanggal 24 berangkat. Yang alhamdulillah waktu mau berangkat uang 1 peser pun tak ada. Mau berangkat uang 1 peser pun tidak ada. Dan bersyukur udah bisa berangkat saja ke Mekah Madinah di bulan Ramadan, itu hadiah terbaik sekali. Udah sangat bersyukur. Bukan berarti saya mau pamer-pamer, bukan. Tapi ini salah satu adalah bentuk pertolongan Allah yang nyata bagi diri saya, yang nyata bagi diri saya. Berangkat tanggal 24, datang ke tanah air tanggal 2, kurang lebih 10 hari. Uang sepeser pun tak ada. Tiba-tiba, Ustadz, bolehlah datang ke sini. Ada amplop, kata. Yang punya perusahaan udah belah berangkatkan kita umroh 30-an juta tuh. Kalau mau dikumpulkan tak tahu berapa lama kumpulkannya. Dikasih uang real lagi. Dikasih amplop supaya istri di rumah ada bekal, ditukarlah itu real dengan rupiah. Dikasihlah bekal untuk istri. Sisanya untuk belanja di sana oleh-oleh. Datang ke Bandara Soekarno-Hatta, Ustadz di mana nih? Saya udah di Bandara Soekarno-Hatta. Yang nelpon siapa? Yang nelpon itu adalah orang yang memberangkatkan saya umroh yang dulu tahun 2020. Ada apa Pak? Minta nomor rekening. Ya Allah, minta nomor rekening. Dalam sekian menit masuk uang dari beliau. Itulah hadiah dari Allah untuk kita semua. Cerita ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang semua calon mati, ya, karena yang hadir nih Bapak Ibu semua. Ya, ada anak-anak remaja pun tidak kelihatan nih. Ya. Tapi itulah menandakan di masjid ini kita udah sadar semua. Kenapa sadar? Tua-tua subuh-subuh ke masjid. Hadiahnya sangat besar, apalagi di bulan Ramadan. Kalau bisa, buatlah Saiful Islam ini seperti Mekah Madinah. Mengapa? Karena kalau Saiful Islam ini dibuat seperti Mekah Madinah, 1, perbanyak sholat, 2, perbanyak baca Quran, 3, banyak sedekah. Salah satu masjid, saya bukan muji, saya bukan memuji, tapi ini kenyataan. Kalau saya pergi kemana-mana ke masjid Saiful Islam, ya. Salah satu masjid yang kan ada yang Bapak MC yang setiap maghrib mau isya kadang pengumuman infak sekian untuk fardu kifayah, infak sekian untuk makan, infak sekian untuk Jumat. Susah mau dicari di masjid seperti itu. Susah. Berinfaklah sebanyak-banyaknya, ya. Karena itulah yang nanti akan kita tuai, yang kita simpan,
yang kita simpan nih itu bukan hak kita. Yang kita simpan itu tidak akan kita nikmati. Yang kita simpan tidak akan kita nikmati. Yang kita nikmati adalah yang kita berikan dengan orang lain, yang kita berikan dengan Allah. Contoh, saya ini dapat ya maisha mungkin ya dari tempat saya pondok sekarang. Kurang lebih sebulan itu 2 juta lah. Tapi yang saya terima sebulan tinggal 180. Mungkin wasilah itulah saya diberangkatkan umroh. Saya juga tidak tahu. Trek diterima, kasihkan ke si A, si B, si B, si C, si C, si C, si C, baik secara diam-diam atau secara terang-terangan. Karena berinfak itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Trek diterima tinggal 180. Kemana? 1.820.000-nya untuk orang-orang semua yang memerlukan. Tapi masih bisa juga, bisa berangkat umroh, bisa ke sana kemari, bisa ngurus santri, bisa ya dipanggil ceramah kayak gini yang harusnya bagi saya ini sangat istimewa. Ya, harusnya yang bicara kayak tadi malam, kayak tadi subuh, kemarin subuh. Ilmunya mumpuni sekali. Dia tinggal ditarik kurang lebih 2 tahun ya, udah 2 tahun. Bagi saya itulah pertolongan Allah lewat Al-Quran. Anak saya baru kelas 2 SMA, tapi belajarnya sama dengan mahasiswa semester 2 sekarang. Baru kelas 2 SMA. Belajarnya sekarang sama-sama mahasantri semester 2. Kan belum saatnya harusnya. Baru kelas 2 SMA, tapi belajarnya sama-sama mahasiswa semester 2 di Bogor. Dikirimlah 8 bulan yang lalu. Sekarang dia ngomong tidak ada lagi bahasa Pontianak, bukan bahasa Bogor, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang kita juga tidak ngerti. Kaifahal ya abi? Khair alhamdulillah. Maza ta'amal? Itu sehari-hari. Udah hafal 30 juz. Kelas 2 SMA. Itu bentuk pertolongan Allah. Tidak sekolah formal. Jangan ditiru ya, tapi ini maksud saya jangan ditiru. Lumayan berat. Anak saya tidak sekolah formal. Hanya ujian paket. Kecuali madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah di Min 1 Teladan selesai. Habis itu SMP paket. Sekarang SMA paket kelas 2. Tapi belajarnya sama-sama mahasiswa semester 2. Berkat Al-Quran saja. Saya yang tahu itu berkat Al-Quran saja. Karena begitu selesai ibtidaiyah kelas 6, selesai ujian, dia hanya mau ngapal Quran, tidak mau sekolah. Udah, kita orang tua amin saja. Seperti itu ya. Lebaran ini pulang nak? Tidak pulang. Lebaran tidak pulang. Udahlah ya. Dia mau di sana, mau di Bogor. Itulah berkat pertolongan Al-Quran. Kita yang udah tua-tua ini bisa tak? Bisa. Karena apa? Kita hanya kita ini semuanya kan nanti dipanggil Allah. Tinggal menyiapkan bekal. Kalau bisa untuk urusan dunia di otak ini, untuk urusan dunia. Contoh seperti Mekah Madinah, orang di sana itu kan tak mikir dunia. Yang didatang di sana tuh ada yang 10 hari, 12 hari, 14 hari, dan ada malah Ustaz Habibie 30 hari di sana. Sampai lebaran haji, dia sampai lebaran Idul Fitri dia di sana. Ustaz Habibie 30 hari dia di sana. Kalau udah ke sana kan semua yang mudah-mudahan yang belum dipanggil, yang udah di sana pasti merasakan bahwa kalau di sana itu tidak ingat dunia. Yang ada diingat mau sholat, mau baca Quran, mau sedekah, itu saja. Nah kalau bisa kita yang udah tua-tua ini, karena kita yang hadir di sini udah pasti orang yang paling cerdas. Mengapa kata Rasulullah,
Orang yang paling cerdas karena orang yang selalu ingat mati. Karena ketika kita ingat mati, selalu ingat mati, maka selalu ingat untuk bekal. Kita mau pergi ketemu Allah, kalau tidak siap bekal, siap-siaplah. Ya, antara dua, masuk surga, masuk neraka. Ya. Kita ini siap-siapkanlah bekal itu. Ya. Itu tadi 3 amalan di Mekah Madinah yang sampai hari ini 3 itulah yang sangat mencolok. Ya, sangat mencolok seperti di surah Fatir ayat 29 itu 3 amalan ini yang mereka lakukan di sana. Salat fardunya selalu terjaga. Kalau udah azan tutup toko seperti yang di Tarim di Yaman. Kalau udah azan tutup toko. Salat dulu. Di sini ada. Salah satunya di situ yang saya lihat ya. Di situ ada. Kalau udah azan tutup dia. Sholat sini dulu, udah selesai azan buka lagi. Yang kedua tadi adalah baca Quran. Bila perlu nih nanti tiang ini sama dengan Masjid Nabawi sama dengan Masjidil Haram, di situ hanya ada Al-Quran. Nah, perbanyaklah Al-Quran, baca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyaklah infak atau sedekah atau zakat yang udah cukup nisab. Sedekah, kalau kita jangan sampai kita menyesal nanti. Ada di surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun ayat 10. Ini jadi pegangan kita ya. Karena kita ingat mati ya. Jangan sampai kita seperti orang ini. Nanti Allah gambarkan di surah Al-Munafikun ayat 10. Masih ada waktu enggak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang artinya, dan infakkanlah, ini Allah nyuruh kita berinfak, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Jadi sebelum kita mati, infakkanlah sebagian. Allah minta sebagian. Kalau ada 1.500.000-nya, infakkanlah. Bagi kita yang berani, bagi kita yang betul-betul bahwa ayat Al-Quran ini menjadi penolong bagi kita. Supaya dia jadi penolong, amalkan. Supaya dia jadi penolong, amalkan Quran. Kata Allah haram, haram. Wa ahalallahu al-bai'ah wa harrama riba. Contoh, halalkanlah jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tinggalkanlah riba. Contoh itu ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Jadi kalau kita berinfak, tiba-tiba kita mati. Sebelum kita berinfak, tiba-tiba kita meninggal. Ya. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang mau mati itu ingat dia ingin berinfak, ingin bersedekah. Jangan sampai kita yang udah dekat-dekat dipanggil Allah ini dan tidak tahu kapan siapa yang duluan. Mungkin saya belakangan, bapak duluan saya belakangan mungkin. Ya, nah itu siap-siaplah. Ya, kita dengan ya kalau tidak mampu 3 amalan saja. 1, sholat kita terjaga. 2, baca Quran. 3, infak itu. Ya, kita mungkin belum mampu untuk berzakat yang beratus juta, berpuluh juta. Ya, karena kita tak mampu. Ya, nisab kita pun belum cukup. Ya, tapi kita ada fasilitas lain, namanya infak. Berapapun itu, silakan. Mungkin ada yang cuma 10%, ada 20%, ada 50%, ada yang 100%. Abu Bakar seluruh hartanya dikasihkan untuk Allah dan Rasul. Itu Abu Bakar, kita tak mampu.
Umar bin Khattab 50% hartanya untuk Allah dan Rasul, 50% sebagian tadi. Ada yang Al-Anfal, surah Al-Anfal itu 20%. 1 juta dari 20%, dapat 1 juta, kasihkan 20%. Dapat 1 juta, kasihkan 10%. Tapi istiqomah, itulah nanti yang akan menolong kita. Mungkin udah ya. Baik, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang dari kami, itu tentunya dari kehilafan kami dengan kami. Kalau ada yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memanggil kita dengan cara-cara Allah. Yang belum berangkat umrah, Allah panggil umrah atau haji. Bagi yang udah umrah, Allah panggil lagi. Karena di dalam hati kalau udah Allah panggil sekali, ingin datang lagi. Allah panggil, ingin datang lagi. Ya. InsyaAllah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk selalu meningkatkan amal soleh kita di bulan Ramadan ini yang masih sisa 15 hari. Ya. 15 hari ini maksimalkan. 15 hari ini maksimalkan sehingga nanti Allah panggil kita orang-orang beriman. Allah panggil kita orang-orang beriman keluar dari Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka semua apa yang kita minta dikabulkan Allah. Semua apa yang kita minta dikabulkan Allah. Semua urusan kita dilancarkan Allah. Semua rezeki akan kita terima dengan cara-cara yang kita tidak duga-duga. Itu untuk orang-orang yang bertakwa. Masih ada 15 hari dari 30 hari, manfaatkan betul 15 hari. Sholat kita terjaga, baca Quran kita terjaga, sedekah infak itu kita terjaga, kita lakukan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.